Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin jamaah zuhur arsyadakumullah, semoga Allah membimbing kita menuju jalan yang lurus. Siang ini kita akan membahas tentang syurutus syahadatain, syarat-syarat ideal mengucap dua kalimah syahadat. Ada 7 macam. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, punya ilmu, mengerti isinya syahadat, faham. Kebalikannya al-jahal, bodoh, enggak mengerti, enggak faham. Dalil-dalil yang mendukung itu ialah pertama Al-Quran, surah nomor 47, yakni surah Muhammad, ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah. Fa'lam, fa maka i'lam, ilmui, ilmui, ketahuilah, silahkan tahu, silahkan mengerti tentang la ilaha illallah. Baru yang kedua, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonlah ampun kamu mohonlah ampun lidzambika atas dosa-dosamu, walil mu'minin dan dosanya orang mukmin laki, wal mu'minat. Dari ayat ini yang pertama ilmu, teori, yang kedua berbuat, mohon ampun. Maka ilmu itu sebelum bicara, sebelum berbuat. Imam Bukhari menulis, lalu ada subbab berjudul al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap, sebelum berkata, sebelum berbuat. Ilmu dulu, teori dulu, harus mengerti dulu. Ini dalil yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua juga dari Al-Quran, surah nomor 3 Ali Imran, ayat 18. Surah nomor 3 Ali Imran
ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Syahidallah ini menggunakan fi'il madhi syahida. Kalau mudhari'nya yashhadu, yashhadu ternyata dia syahadat. Kalau ente anta tashhadu, kalau ana ashhadu. Nah, maka orang bersatu itu asyhadu alla ilaha illallah, artinya aku sekarang sedang bersaksi. Karena ini lampau, maka menggunakan kata syahida. Syahidallah berarti Allah sudah menyatakan, dah syahadat. Menyatakan apa? Annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya enggak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Dia. Ya, Allah menyatakan seperti itu. Lalu wal malaikatu, dan juga para malaikat menyatakan seperti itu, bersaksi, bersyahadat. Yang ketiga wa ulul ilmi. Nah, di sini ada kata-kata wa ulul ilmi, dan orang yang punya ilmu. Dan bagaimana yang enggak punya ilmu? Ya berarti enggak memenuhi syarat. Karena syaratnya adalah mengerti, punya ilmu. Betapa banyaknya orang hanya mengucap. Apalagi kalau syahadatnya karena mau menikah. Karena naksir wanita muslimah, pengen nikah terus masuk Islam, cukup mengucap 2 kalimat syahadat, nggak ngerti ilmunya. Apalagi sampai tingkat yakin dan seterusnya. Ya, ngerti ya enggak, yakin enggak, qabul menerima enggak, dan seterusnya. Syarat-syaratnya enggak dipenuhi. Apa akibatnya? Setelah menikah, punya anak, kembali murtad lagi. Istrinya bingungi. Ini banyak kejadian seperti ini, banyak. Sebenarnya ya harus punya ilmunya, ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, man mata, barang siapa sampai mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dan dia mengilmui, memahami bahwasanya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Ini jaminan. Walaupun tidak sempat mengucap. Misalnya begini, kita sudah betul-betul mengilmui, memahami, meyakini dan seterusnya, tahu-tahu pas jalan sambar petir, enggak sempat mengucap la ilaha illallah. Masih lebih baik daripada orang gantung diri sebelum melompat ngucap dulu la ilaha illallah terus lompat. Wah, itu namanya akhir hayat mengucap la ilaha illallah. Apakah dengan akhir hayat mengucap seperti itu jaminan surga? Wah, kalau gitu enak banget, orang bisa bunuh diri. Bahkan Fir'aun pun akhir hayat juga mengucap la ilaha illallah. Cuman bahasanya la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Enggak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Tuhan yang diibadahi Bani Israil. Diterangkan dalam Al-Quran surah nomor 10 Yunus ayat 90. Ya. Di situ pada saat Fir'aun tenggelam, sudah mati ada di kerongkongan, qala mengucap amantu, aku iman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, bahwasanya enggak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Tuhan yang diibadahi Bani Israil.
Ditambah wa ana minal muslimin. Cakep banget, bayangkan 3 kata. 1, amantu, aku iman. Nomor 2, tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Tuhannya Bani Israel, dengan bahasa lain kecuali Allah. Ya bahasa lain ya la ilaha illallah. Ditutup wa ana minal muslimin, aku muslim, terus mati. Apakah Fir'aun husnul khotimah? Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, marilah kita pelajari tentang makna la ilaha illallah. Jadi syarat pertama mengerti, lalu ukurannya. Yang namanya mengerti itu seperti apa? Yang paling pokok yang harus dimengerti, yang enggak bisa ditawar adalah rukun la ilaha illallah. Nah ini bulan lalu ya, pengajian yang lalu ini dibahas, judulnya rukun la ilaha illallah. Rukunnya ada 2. 1, la ilaha, tidak. Nah, nomor 1 tidak, disebut an-nafyu, peniadaan, pengosongan, pembuangan, penyingkiran, penolakan. Dan pokoknya nomor 1 judulnya tidak. Baru nomor 2 illallah, al-isbat, mengecualikan yang hanya dari Allah, menetapkan, mengokohkan, mengukuhkan, memantapkan. Supaya ini jamaah cepat faham, diumpamakan suami istri. Hai istri, nomor 1 kamu tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh disentuh laki lain. Itu nomor 1. Baru nomor 2, kecuali dengan aku suamimu. Nah itu. Lah yang nomor 1 tidaknya itu enggak perlu dirinci. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ya pokoknya asal bukan suamimu ya enggak. Nah demikian pula dalam la ilaha illallah, asal enggak ada tanda bukti itu ajaran dari Allah melalui Muhammad Rasulullah, otomatis tidak. Itu harus difahami. Enggak perlu ada larangannya, enggak perlu ada dilarang. Wahai orang iman, kalau sholat takbiratul ihram jangan ngangkat kaki kanan, enggak perlu dilarang gitu. Nanti ada larangan jangan ngangkat kaki kanan lalu ngangkat kaki kiri dan seterusnya. Enggak perlu. Ini kesalahan beberapa orang kalau melakukan suatu amalan atau ibadah yang sebenarnya enggak ada sunahnya, lalu ditegur, jawabnya mana larangannya. Lah kalau semua harus dicontohkan, semua harus ada dalil, lalu mana dalilnya? Loudspeaker mana dalilnya? Mobil mana dalilnya? Jawabnya itu urusan dunia. Nah, kebalikan, kalau dunia semua boleh kecuali yang dilarang. Tapi ini masalah ibadah, semua terlarang kecuali yang dibolehkan. Al aslu fil ibadati al man'u illa linasin. Aslinya ibadah itu terlarang, itu asli. Dilarang enggak dilarang, terlarang. Illa linasin, kecuali ada nas. Mohon bisa membedakan urusan dunia dan urusan agama. Ya. Kalau agama sekali lagi aslinya terlarang kecuali ada nasnya. Kalau dunia dibalik, semua boleh. Allah menciptakan dunia memang untuk kita. Allah enggak butuh. Semua boleh kecuali yang dilarang. Itu harus difahami. Kalau itu enggak paham, sebenarnya dia mengucap la ilaha illallah tidak memenuhi syarat. Ini yang pertama.
Yang kedua adalah yakin. Setelah mengerti, isinya sudah jelas, ngerti, yakin nggak? Yang benar tuh ya kayak itu, yakin. Nah, kadang-kadang ngerti, tapi nggak meyakini, nah, nggak bisa. Karena orang kalau sudah mengucap syahadat berarti iman, dan diantara ciri mukmin adalah tidak ragu. Cirinya adalah yakin. Sebagaimana diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surah nomor 49 Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang yang iman pada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu. Di situ ada kata-kata tidak ragu. Jadi bagi yang masih ragu sebenarnya tidak memenuhi syarat dalam mengucap la ilaha illallah. Jadi harus yakin. Juga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ini dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa kau jumpai wara'a hadal haid, di belakang tembok ini, yashhadu alla ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadai kecuali Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, yakin hatinya meyakini itu, fabasyirhu bil jannah, maka berilah kabar bahwa dia akan masuk surga. Nah, di sini mengucap, tidak ada apa-apa, tapi memang dengan sendirinya dia mengucap, meyakini, yakin banget tentang la ilaha illallah. Berilah kabar, fabasyirhu bil jannah. Imam Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim ala Sahihil Muslim mengatakan tidak cukup hanya mengucap. Tidak cukup hanya mengucap la ilaha illallah. Jadi harus yakin. Tanpa yakin berarti tidak memenuhi syarat. Ini syarat yang kedua adalah yakin. Syarat yang ketiga adalah qabul. Qabul ini menerima. Nah, setelah ngerti, yakin ya itu benar, iya, nerima enggak? Nah, yang diterima apa? Lah ya dua tadi. Satu an-nafyu, dua al-isbat. Jadi kalau artinya nerima itu ya yang tadinya ya akidah sebelumnya, keimanan sebelumnya, kebiasaan, adat yang tidak nyunah, yang enggak sesuai Islam ya ditinggalkan. Lalu mengikuti ajaran yang dari Allah melalui Muhammad Rasulullah SAW. Itu namanya menerima. Allah memberi gambaran orang yang tidak menerima. Ada orang tidak menerima, tapi dia ngerti, faham tentang la ilaha illallah, tetapi tidak menerima. Diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Saffat, ya, surah yang nomor 37 ayat 35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan pada mereka, yuk mengucap la ilaha illallah, yastakbirun, lalu dia menyombongkan diri. Lalu berkata, wa yaquluna, berkata,
A inna latariku alihatina li syairim majnun, apakah kami harus meninggalkan alihah kami, meninggalkan kebiasaan kami, meninggalkan keyakinan kami yang dahulu harus ditinggal, li syairim majnun, lalu ngikuti penyair gila itu. Nah, ini mereka orang yang enggak iman ini menuduh Nabi SAW sebagai penyair yang gila. Jadi bahasa gampangnya gini, ya kalau saya ngucap la ilaha illallah, berarti konsekuensinya saya harus meninggalkan kepercayaan saya lama, kebiasaan, tradisi, itu semua ditinggal, lalu saya ngikuti itu Muhammad orang gila itu. Nah, gitu. Karena ini yang tidak menerima. Lah yang nerima berarti meninggalkan akidahnya, kebiasaan, tradisi lama yang enggak sesuai Islam, lalu hanya mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini enggak gampang. Orang suruh meninggalkan kebiasaannya yang tidak nyunah. Ini enggak gampang. Bahkan dibilangi itu enggak nyunah. Nah, tadi ada yang jawab mana larangannya. Setelah dijelaskan tidak ada larangan tapi bukan sunnah, masih ngeyel lagi. Sebenarnya niatnya kan ikhlas. Nah, niatnya, dia ngomong niatnya. Walaupun saya berbuat gini enggak sesuai dalil, tapi kan niatnya itu ikhlas gitu loh. Dan ini kan baik untuk masyarakat. Nah, ini satu, yang penting ikhlas. Dua, baik untuk masyarakat. Ini dijawab. Enggak ada gunanya ikhlas kalau tidak sesuai Islam. Ingat, makin ikhlas dosane makin gede. Ini sudah pernah dijelaskan. Contohnya apa? Pacaran. Ikhlas enggak? Hah? Ikhlas. Ada enggak orang pacaran sambil ngantuk gitu, ada enggak? Enggak ada. Semangat, ikhlas. Kalau ngaji sambil ngantuk, ada. Mungkin kurang ikhlas. Ikhlas. Ikhlasnya 40, pacarannya di ruang tamu adep-adepan. Ikhlasnya 60, sudah dempet-dempet tuh. Berarti dosanya makin gede, nambah. Makin ikhlas makin nambah. Kecuali sesuai sunnah. Sesuai sunnah gimana? Nikah dulu. Nah, itu sesuai sunnah, baru ikhlas. Jadi enggak bisa hanya ikhlas tanpa nyunah. Orang masih ngomong, tapi kan baik. Yang namanya baik itu ya ittiba sunnah, sesuai sunnah, sesuai Islam. Apapun kalau enggak sesuai Islam ya tidak baik. Itu akidah, harus dipegang. Jadi pengertian baik itu jangan mikir sendiri. Kalau kita pikir-pikir, nabi-nabi itu mana sih yang waras? Nabi Ibrahim, masa anak kok disembelih? Coba, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Nyembelih anak baik apa jelek? Tahu Pak, ditanyakan ke orang. Setiap orang ketemu, Pak, nyembelih anak baik enggak? Oh, mesti jelek. Jelek. Jawabnya kalau sesuai Islam baik, kalau enggak sesuai jelek. Nabi Nuh mikir kayak bikin perahu kok di pucuk gunung, mikire itu piye gitu, kumaha gimana? Jawabnya kalau itu perintah Allah baik. Udah, yang namanya baik itu ya sesuai Islam, ittiba'us sunnah. Nabi Musa, waduh, nggak tahu diri. Dari bayi dipelihara oleh Fir'aun. Setelah gede, siapa yang dimusuhi?
juga Fir'aun. Nggak ada yang dipikir itu yang benar. Nggak usah dipikir, yang penting sesuai Islam, sesuai ajaran dari Allah Subhanahu wa taala baik. Al-Qur'an menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Ayat ini membantah omongannya orang-orang sebelumnya yang mengatakan hanya mereka yang masuk surga. Lalu Allah membantah, bala, enggak gitu. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa menyerahkan diri kepada Allah, aslama wajhahu lillah. Terjemahnya menyerahkan diri kepada Allah. Diterangkan di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Adzim, tafsirnya akhlasa, ikhlas. Wa huwa muhsinun, dia berbuat baik. Lah berbuat baik itu tafsirnya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul. Itu yang namanya baik. Ini harus dipegang. Yang namanya baik itu sesuai Islam. Islam itu baik, melanggar Islam jelek, sudah. Ini ukuran baik dan jelek itu. Kadang-kadang ukuran baik dan jelek mikir sendiri. Lah kalau mikir sendiri, kita nanya ke wanita yang nakal itu siapa orang baik, ya jawabnya hidung belang, laki-laki hidung belang itu yang baik. Kalau kita nanya para penjudi siapa yang baik, ya temennya yang nemenin judi. Nah, nanti kebaikan tuh macam-macam. Kita sebagai orang Islam punya pegangan yang namanya baik, mengikuti ajaran Islam, tidak mengikuti jelek. Nah, kalau dua itu dipadu, ikhlas nyunah, ikhlas nyunah, nah inilah merupakan di antara syarat ibadah. Apapun yang kita lakukan, kalau memenuhi dua syarat itu, maka diterima kita ibadah. Ini syarat yang ketiga, mungkin yang keempat dan seterusnya dilanjut lain waktu, karena waktunya sudah habis. Sampai sini ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam. Kalau anak turunan kita nih, kan Islamnya itu kan turunan. Islamnya kenapa? Apa sih turunan, apa sih kalau ini? Apa perlu mengucapkan syahadat lagi? Oh iya. Pertanyaannya bagus, anak-anak kita itu loh ya. Apakah itu nanti perlu disyahadatkan? Ini pertanyaannya. Jawabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yuladu dilahirkan fitrah, dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa dah? Fitrah itu kalau arti bahasa gitu, lughah itu kan ciptaan. Seperti Allah fataras samawati wal ard. Sering kita mengucap wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Fatara itu pencipta. Al-Quran surah nomor 35 itu namanya surah Fatir, artinya pencipta. Fitrah itu artinya ciptaan Allah, asli, orisinil. Nah itu aslinya orang itu Islam. Benih. Oleh karena itulah Nabi tidak memerintahkan untuk mensyahadatkan, tapi umur 7 tahun sudah diperintah melakukan sholat. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Suruh anakmu mengerjakan sholat saat umur 7 tahun. Umur 10 tahun nggak mau melakukan, pukul. 10 tahun itu 7 tahun kedua. Nanti kalau kita bicara
pendidikan dalam Islam, didik anak itu tiap 7 tahun ganti mode, ganti cara. Ya. Ali bin Abi Thalib pun berkata, la'ib waladaki sab'an, bermain-mainlah kamu dengan anakmu 7 tahun. Wa adibhu sab'an, tanamkan adab, kedisiplinan 7 tahun. Wa sahibhu sab'an, dan bersahabat, partner 7 tahun. Nah itu nanti, ini sekarang nggak diuraikan ya. Jadi 7 tahun pertama itu sab'un amirun, yang kedua sab'un asirun, tawanan, yang ketiga sab'un wazirun. Nah, tapi nggak diuraikan di sini. Tapi intinya gini, lahir itu sudah Islam, benihnya Islam, tinggal dipupuk, disiram. Lah ya mupuk nyiramnya yaitu dengan melakukan sholat misalnya. Nanti numbuh sendiri, otomatis menjadi muslim. Kalau sudah akil balik, ternyata dia tidak menerima Islam, nah berarti dia keluar. Nah kalau dari luar mau masuk, nah itu kalau diumpamakan masuk rumah, assalamualaikum, masuk agama Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Nah tapi kalau lahirnya sudah di dalam, bapak ibunya juga muslim, nggak ada dalil Nabi terus mensyahadatkan putra putrinya. Enggak ada kan? Memang ada di masyarakat ini pengajian yang menganggap kita-kita ini kafir karena tidak disyahadatkan. Itu ada. Itu ada. Juga nanti menganggap ya selain mereka adalah kafir. Itu ada. Ini enggak perlu disebut di sini. Ini terjawab Pak ya, insyaallah. Jadi kita nggak perlu mensyahadatkan anak-anak kita yang memang lahir dari kedua orang tua yang muslim ya. Sekian ngajinya ditutup, waktunya dah lewat sedikit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.